Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang porsi makan antara bebek pedaging spek besar dan spek kecil teman-teman. Itu bagaimana? Apakah sama porsi makannya? Apakah nanti FCR-nya di panenan akhir itu sama atau lebih besar mana FCR-nya, lebih bengkak mana, lebih kecil mana FCR-nya. Kemudian serta alasan-alasan kita tentang porsi makan ini bagaimana. Maksudnya itu kenapa kok antara DOD spek besar dan DOD spek kecil itu tidak sama porsi makannya atau hampir sama porsi makannya, seperti itu teman-teman. Atau bahkan sama makannya DOD spek besar dan DOD spek kecil itu teman-teman ya. Nanti kita jelaskan di sini bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Dan juga saya menyampaikan konten ini sesuai yang terjadi di kandang saya ya teman-teman. Di kandang saya dan juga pengalaman saya dalam beternak bebek pedaging dengan menggunakan spek 15, 17, kemudian spek besar. Artinya di atas 1,8 up spek besar itu teman-teman ya. Jadi begitu. Terus saya berikan update dulu teman-teman ya. Ini bebek pedaging saya teman-teman. Ini saya menggunakan DOD pabrikan teman-teman. Yang saat mengambil video ini sudah umur 12 hari teman-teman. Hari ini sudah umur 12 hari. Kondisinya seperti ini teman-teman. Cukup sehat sekali ya teman-teman. Sehat sekali. Kemudian ini DOD ini sudah makan campuran sejak umur 10 hari teman-teman. Karena saya kasihkan pur starter 75 kilo itu 10 hari itu sudah habis. Artinya 10 hari malam itu sudah habis teman-teman. Malam sudah makan pakan campuran teman-teman. Malam dengan pakan campuran yang saya gunakan yaitu tepung Kentucky coklat putih, kemudian sedikit kebi, kemudian katur kasarnya sedikit, dan juga pur dan juga konsentrat KGP teman-teman. Itu yang saya gunakan dalam pakan campuran saya yang berprotein dalam hitungan saya itu 17,2% untuk sebelum umur 2 minggu. Kemudian nanti setelah umur 2 minggu kita turunkan menjadi 17% saja. Dan EM-nya tetap di atas minimal 3200 kilokalori per gram untuk energinya, sumber energinya. Terus begini teman-teman, ke langsung pokok pembahasannya teman-teman. Porsi makan bebek spek besar versus porsi makan bebek kecil itu bagaimana Pak? Penjelasan secara singkatnya Pak, seperti itu. Begini teman-teman ya. DOD spek kecil itu tidak mesti makannya sedikit teman-teman. DOD spek kecil itu tidak pasti, atau pendapat itu tidak selalu benar ya teman-teman, bahwa DOD spek kecil itu makannya sedikit, DOD spek besar itu makannya banyak, seperti itu. Itu tidak selamanya seperti itu. Bahkan kalau saya pribadi tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Yang saya setujui adalah DOD spek kecil, bebek spek kecil dan bebek spek besar itu makannya hampir sama. Atau
hampir sama itu kan sangat mendekati sama teman-teman, atau bahkan bisa lebih boros daripada porsi makannya itu bisa lebih boros daripada DOD yang bebek yang spek besar teman-teman. Menurut pengamatan saya yang terjadi di kandang saya seperti itu teman-teman. Jadi DOD spek kecil FCR-nya bagus, DOD spek besar FCR-nya bengkak, itu salah sekali kalau menurut saya teman-teman. Anggapan seperti itu bisa jadi malah yang sering terjadi dengan menggunakan DOD spek kecil, bebek spek kecil itu terkadang atau sangat mungkin sekali itu, bahkan sering itu FCR-nya bengkak teman-teman. FCR-nya jauh lebih besar daripada kita beternak bebek spek besar. Itu yang terjadi di kandang saya itu seperti itu teman-teman. Dulu waktu saya masih menggunakan DOD yang kecil teman-teman ya, spek kecil, seperti itu yang terjadi teman. Bahkan dulu saya itu kalau saya buka buku rekapan saya per panen itu habisnya pakan berapa, FCR-nya berapa, itu kan selalu saya rekap teman-teman datanya. Itu kalau saya buka-buka buku saya itu hasil setiap panenan itu teman-teman ya, itu menunjukkan bahwa DOD bebek spek kecil itu makannya itu hampir sama teman-teman dengan DOD dengan bebek spek besar, hampir sama. Habisnya pakan itu hampir sama. Bahkan ada beberapa kali panenan yang FCR-nya itu jauh lebih tinggi daripada menggunakan DOD spek bebek spek besar. Seperti itu. Jadi belum tentu sekali ya teman-teman FCR DOD bebek spek kecil itu FCR-nya akan irit, belum tentu. Jadi misalkan ambil contoh begini teman-teman, kita menggunakan pakan 4 kilo ya teman-teman, 4 kilo sekali panen per ekor, misalkan ini contoh saja, example. Itu example kita jatah 4 kilo per ekor, seperti itu. Kita menggunakan, ambil contoh menggunakan bebek spek besar dan bebek spek kecil. Itu nanti yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi dengan ambil contoh kita berikan makan 4 kilo ya teman-teman. Itu nanti untuk mencapai bobot tertentu itu nanti bebek spek besar akan lebih cepat teman-teman ya. Lebih cepat artinya bebek spek kecil itu akan membutuhkan makan yang lebih banyak itu untuk menghasilkan bobot 1 kilo teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman yang terjadi di yang sudah terjadi di kandang saya itu seperti itu. Dan juga kalau segi dari keuntungan ya teman-teman, dari keuntungan itu kalau menurut saya yang terjadi di farm saya, di peternakan bebek pedaging saya ini, itu keuntungan yang kita dapat antara memelihara bebek spek besar dan bebek spek kecil itu keuntungannya jauh lebih banyak kita beternak dengan menggunakan bebek spek besar teman-teman. Keuntungan atau rupiah yang kita dapat, untungnya itu, uangnya itu banyak yang menggunakan bebek spek besar teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya itu semakin besar bobot rata-rata yang kita capai dalam suatu panenan, itu keuntungannya itu akan lebih besar, akan semakin besar. Sebaliknya kalau bobot rata-rata yang kita peroleh saat panen itu kecil,
bobotnya sedikit, itu keuntungan kita juga akan sedikit. Saya mengambil kesimpulan seperti itu dari rekapan keuntungan yang saya dapat dalam beternak bebek pedaging di kandang saya ini. Semoga bermanfaat video singkat dan ringan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.